Baik, di sini kita akan bahas tentang kekonvergenan stokastis dan aplikasinya. Nah, kekonvergenan stokastis atau sering disebut juga konvergensi dalam probabilitas menggambarkan perilaku barisan PU acak WN yang mendekati suatu nilai konstan C ketika N menuju hingga, dalam arti peluang nilai mutlak WN kurang C lebih besar epsilon mendekati 0 untuk setiap epsilon positif. Nah, dalam statistika, konsep ini sangat penting untuk memahami konsistensi estimator dan teorema limit seperti hukum bilangan besar. Nah, untuk definisi kekonvergenan stokastis yaitu barisan PU acak W1, W2, W3 dan seterusnya dikatakan konvergen stokastis kekonstanan C atau biasa ditulis WN konvergen dalam probabilitas ke C jika limit N menuju hingga peluang nilai mutlak WN kurang C lebih besar epsilon sama dengan 0 untuk setiap epsilon positif. Secara ekivalen, barisan WN memiliki limit distribusi yang degenerasi atau seluruh massa peluang terpusat di titik W sama dengan C. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat kekonvergenan stokastik. Yang pertama itu sifat linear. Jika barisan XN konvergen stokastik ke X dan barisan YN konvergen stokastik ke Y, maka kombinasi linear AXN tambah BYN konvergen stokastik ke AX tambah BY. Sifat yang kedua, perkalian dengan konstanta. Jika barisan XN konvergen stokastik ke X, maka barisan AXN yaitu XN dikalikan dengan konstanta A konvergen stokastik ke AX. Sifat yang ketiga, perkalian dua barisan. Jika barisan XN konvergen stokastik ke X dan barisan YN konvergen stokastik ke Y, maka barisan hasil kali XN YN konvergen stokastik ke hasil kali XY. Sifat yang keempat, komposisi dengan fungsi kontinu atau slide sky type. Jika barisan XN konvergen stokastik ke konstanta C dan G adalah fungsi yang kontinu di titik C, maka barisan GXN konvergen stokastik ke GC. Dan sifat yang kelima, kaitan dengan kekonvergenan hampir pasti. Sifat ini menyatakan kekonvergenan hampir pasti mengimplikasikan konvergensi stokastik, tetapi sebaliknya tidak selalu benar. Artinya, jika barisan XN konvergen hampir pasti ke X, maka barisan tersebut juga konvergen stokastik ke X. Namun tidak semua barisan konvergen stokastik pasti konvergen hampir pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian contoh. Yang pertama yaitu konvergensi hampir pasti. Perlu kita ketahui, dua barisan dikatakan konvergen hampir pasti ke suatu variabel acak X jika himpunan serta semua titik sampel yang barisannya tidak konvergen ke X itu memiliki probabilitas atau peluang sebesar 0 yang dinotasikan seperti pada slide, yaitu XN konvergen hampir pasti ke X atau probabilitas limit N menuju hingga XN sama dengan X sama dengan 1. Contoh soalnya yaitu kita ketahui misalkan X1, X2 adalah barisan variabel acak yang didefinisikan sebagai XN 0 dengan peluang 1 kurang 1 per N dan 1 dengan peluang 1 per N. Kita buktikan apakah XN konvergen hampir pasti ke 0 saat N menuju hingga. Oke, penyelesaiannya peluang variabel menyimpang dari 0 adalah peluang nilai mutlak dari XN kurang 0 lebih besar dari epsilon, yaitu sama dengan 1 per N. Nah, jika kita mengambil limit dari jumlah probabilitas peristiwa hingga dari kejadian XN sama dengan 1 itu terjadi, nah kita akan melihat bahwa ia memenuhi kriteria Borel-Chantal yang berdasarkan hukum kuat bilangan besar atau strong law of large number. Nah, ketika N menuju hingga dan 1 per N menuju 0, nilai XN itu akan menunjuk
ke angka 0 dengan probabilitas 1. Sehingga di sini kita mendapatkan kesimpulan yaitu xn konvergen hampir pasti ke 0. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yaitu konvergensi dalam peluang. Perlu kita ketahui juga bahwa sebuah barisan variabel acak konvergen dalam peluang ke X jika probabilitas bahwa selisih absolut antara Xn dan X lebih besar dari suatu nilai epsilon lebih besar 0 yang sangat kecil mendekati 0 seiring dengan bertambahnya nilai n yang dinotasikan seperti pada slide yaitu Xn konvergen probabilitas ke X. Nah, contoh soalnya, misalkan kita ketahui Xn adalah variabel acak dengan fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan 1 untuk X lebih besar 0 lebih kecil dari 1. Kita ketahui Xn sama dengan X per N. Buktikan bahwa Xn itu konvergen dalam peluang ke 0. Nah, penyelesaiannya kita ingin melihat apakah probabilitas nilai mutlak Xn kurang 0 lebih kecil epsilon itu menuju 0 saat n-nya itu menuju tak hingga. Sehingga di sini probabilitas nilai mutlak X per N lebih besar dari epsilon sama dengan probabilitas X lebih besar N kali epsilon. Nah, karena nilai X-nya itu maksimum adalah 1 untuk nilai yang sangat besar, sehingga sedemikian rupa hingga N kali epsilon lebih besar dari 1, maka probabilitas ini bernilai 0. Sehingga di sini limit N menuju tak hingga untuk probabilitas nilai mutlak dari Xn kurang 0 lebih besar dari epsilon sama dengan 0, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Xn itu konvergensi probabilitas ke 0. Selanjutnya kita masuk dalam konvergensi dalam distribusi atau convergence in distribution. Ini juga dikenal sebagai konvergensi lemah atau weak convergence. Nah, konvergensi ini terjadi ketika barisan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari Xn mendekati fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X. Untuk notasinya yaitu Xn konvergen dalam distribusi ke X atau Xn konvergen dalam hukum law ke X. Untuk contoh soalnya, kita misalkan X1, X2 sampai seterusnya adalah sampel acak dari populasi berdistribusi uniform yaitu 0, theta. Tentukan distribusi limit dari Xn sama dengan max X1, X2 sampai Xn untuk saat n mendekati tak hingga. Untuk penyelesaiannya, fungsi distribusi kumulatif dari Xn adalah Fn kali X sama dengan P kali Xn lebih kecil dari X sama dengan X per theta untuk X lebih kecil 0 lebih kecil theta. Nah, jika kita mencari limitnya saat n mendekati tak hingga, maka limit n menuju tak hingga Fn kali X sama dengan limit n menuju tak hingga dikali X per theta pangkat n. Jadi jika X lebih kecil dari theta maka nilainya adalah 0. Nah, jika X-nya sama dengan theta maka nilainya adalah 1. Jadi ini adalah CDF dari sebuah konstanta theta. Jadi ia konvergen dalam distribusi ke nilai theta yang pasti degenerasi. Selanjutnya kita masuk dalam konvergensi kuadrat rata-rata atau convergence in mean square L kuadrat. Nah, dua barisan dikatakan konvergen kuadrat rata-rata ke variabel acak X jika ekspektasi dari kuadrat selisih antara keduanya mendekati 0. Untuk notasinya, Xn konvergen dalam kuadrat rata-rata atau mean atau square ke 0 atau Xn konvergen dalam hukum law ke X. Maka rumusnya yaitu limit n menuju tak hingga dikali ekspektasi limit n menuju tak hingga ekspektasi dikali nilai mutlak Xn kurang X kuadrat sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, kita misalkan X1, X2 sampai Xn adalah barisan variabel acak yang saling bebas dengan mean 0 dan variansinya adalah var xi.
yaitu sama dengan sigma kuadrat lebih kecil dari tahingga. Nah, didefinisikan estimator rata-rata sampel SN-nya sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI. Untuk pertanyaannya, apakah SN konvergen ke 0 atau nilai ekspektasi XI dalam kuadrat rata-rata? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kan kita mencari nilai ekspektasi kuadrat galat. Maka ekspektasi dikali nilai mutlak SN kurang 0 kuadrat sama dengan ekspektasi SN kuadrat. Nah, karena ekspektasi XI sama dengan 0, maka variansi SN sama dengan var 1/n kali sigma kali XI sama dengan 1/n kuadrat dikali sigma var XI sama dengan n sigma kuadrat per n kuadrat. Maka kita ambil limitnya saat n mendekati tahingga. Maka limit n menuju tahingga ekspektasi dikali nilai mutlak SN kurang 0 kuadrat sama dengan limit n menuju tahingga dikali sigma kuadrat per n sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, karena limitnya 0, maka S konvergen dalam kuadrat rata-rata mean atau square ke 0. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi utama kekonvergenan stokastik. Nah, yang pertama, hukum bilangan besar. Jika X1, X2 seterusnya saling bebas, identik distribusi dengan rataan mu, maka rataan sampel menjadi X bar N sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Memenuhi X bar N konvergen dalam probabilitas K mu, artinya rataan sampel sebagai estimator dari rataan populasi adalah estimator konsistensi. Yang kedua adalah konsistensi estimator. Dalam statistika, suatu estimator theta hat n dikatakan konsistensi jika theta hat n konvergen dalam probabilitas K theta atau nilai parameter sebenarnya. Kekonvergenan stokastik jadi dasar kriteria untuk menilai apakah suatu metode estimasi baik ketika ukuran sampel semakin besar. Yang ketiga adalah teorema pendekatan limit atau asimptotik. Nah, konvergensi stokastik sering digunakan bersama dengan konvergensi dalam distribusi untuk membentuk pendekatan asimptotik norma, misalnya melalui teorema limit applied. Contohnya akar n X bar N kurang mu konvergen dalam distribusi ke normal 0 sigma kuadrat, dan X bar N konvergen dalam probabilitas K mu secara bersama memberi informasi baik tentang distribusi maupun keakuratan rataan sampel. Yang keempat adalah proses stokastik dalam optimasi stokastik. Nah, dalam optimasi stokastik, misalnya stochastic approximation, konvergensi barisan solusi stokastik ke parameter optimal dibuktikan melalui kekonvergenan stokastik beserta syarat momen dan keterbatasan.